telusuri kenapa Mas itu kok sampai 10 tahun gak bisa dapat apa-apa, cuma buat makan gitu kan. Itu pun pulangnya ke Indonesia itu karena sakit, bosku. Karena sakit, jadi dia pulangnya diantar kayak pakai sumbangan dari para TKI TKW Malaysia gitu, sumbangannya ke Indonesia. Kok parah kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku, teman-teman dan sahabat dengan vlognya Mas Farhan, orang Indonesia yang berada di Malaysia. Gimana kabar-kabar bosku dan teman-teman? Semoga bosku dan sahabat-sahabat semua sehat dalam lindungan Allah, dimurahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke bosku, di video kali ini Mas Farhan akan membahas kenapa sih orang yang merantau ke Malaysia itu, bahkan tidak semuanya ya, tidak rata, tidak dipukul rata 100%, tidak ada juga sebagian orang yang merantau ke Malaysia itu bahkan tidak balik kampung, entah kemana, entah ditelan bumi gitu ya, sampai keluarganya berpuluhan-puluhan tahun tidak dikabari di Indonesia. Ada cerita di kampung saya yang bekerja ke Malaysia itu, dari anaknya umur 2 tahun sampai sekarang itu anaknya sudah nikah, bahkan sudah ada anak juga 2, sudah jalan ketiga. Itu ibunya itu gak pulang ya dari Malaysia itu. Pertamanya datang ke Malaysia itu kerja, mungkin kerja jadi TKW ya, jadi pembantu rumah, entah itu kerja apa. Mungkin yang aku tahu ceritanya itu dari emak aku dari kampung itu. Ceritanya datang ke Malaysia, ada juga 2 bulan 3 bulan gitu, ada ngirim ingat keluarga di kampung. Setelah itu hilang, tidak ada kabar, entah ditelan bumi. Itu jadi pertanyaan bagi warga-warga Indonesia di kampung aku, kenapa dia gak pulang. Ada juga yang mengatakan dia di Malaysia nikah dengan orang Bangladesh. Ada juga yang mengatakan di Malaysia itu dia nikah dengan orang Melayu. Entahlah, aku gak tahu. Yang pasti dia tidak ada kabar berpuluh-puluh tahun ke keluarga di kampung. Sampai anaknya itu di Indonesia, ada yang mengatakan begitu kalau ditanya, kenapa Mas itu gak nyari di sosial media gitu tentang foto-foto ibunya gitu. Aku tanyakan gitu kan waktu aku di kampung itu. Jadi dia ngomongnya gitu, ya udahlah biarin, mungkin ibu juga gak nyari aku, entahlah ibu atau sudah mati atau sudah gimana. Kalau dia memang sayang dengan aku dari aku kecil sampai aku sekarang sudah menikah, sudah punya anak, bahkan anak sudah menjalan 3, sudah ada juga sekarang, sudah dia ada anak juga sekarang mau jalan anak ketiga, dia ibunya gak ada. Berpuluh-puluh tahun itu bosku di Malaysia. Jadi dia juga beranggapan ya udahlah biarin aja, dia gak ingat sama aku gitu. Sudah dihapus dari kakak mungkin ya, dari saking keselnya, niatnya mau memperbaiki ekonomi keluarga, datang ke Malaysia malah gak ingat kepada tujuan awal yang mau datang ke Malaysia untuk memperbaiki ekonomi kita yang tidak baik-baik saja di kampung. Jadi kebanyakan orang kampung-kampung saya itu selalu menyarankan orang yang mau datang kerja ke Malaysia jangan sampai teriming-imingi dengan kegermilangan dunia luar yang begitu ketika Anda hidup di kampung. Begitu Anda terjun ke negara Malaysia yang begitu mewah, jadi kalian sudah lupa kampung, lupa segala-galanya. Jangan sampai gitu. Banyak ketika Mas Farhan mau berangkat ke sini itu, pakcik-pakcik Mas Farhan dengan makcik-makcik Mas Farhan itu mengingatkan selalu dengan Mas Farhan, ingat tujuan kita mau merantau untuk memperbaiki ekonomi yang berada di Indonesia gitu ya. Jadi ada juga dari cerita dari sahabat-sahabat Mas Farhan itu, tetangga-tetangga juga, ada sampai 10 tahun di Malaysia dia gak dapat apa-apa. Tapi setelah aku telusuri kenapa Mas itu kok sampai 10 tahun gak bisa dapat apa-apa, cuma buat makan gitu kan.
Itu pun pulangnya ke Indonesia itu karena sakit, bosku. Karena sakit. Jadi dia pulangnya diantar kayak pakai sumbangan dari para TKI TKW Malaysia gitu, sumbangannya ke Indonesia. Kok kok sampai separah itu gitu ya, Mas Farhan. Jadi ternyata setelah aku telusuri, ngomong sama dia, katanya yang berada di Malaysia dia nikah lagi, di Indonesia sudah ada istri, malah dia nikah lagi, malah gak ingat sama istrinya, malah enak-enak dapat gaji dikasih ke istrinya yang muda di sini. Setelah itu dia juga suka main game. Kan kalau dulu kan di sini kan ada game gitu kan, ada judi gitu kan. Dia katanya suka main game gitu. Setelah itu kayaknya game di Malaysia itu ditutup 2017-an ya, 2017-an game di Malaysia ditiadakan, ditutup ya. Jadi yang suka main game sekarang nggak bisa. Kalau dulu ada kan tempatnya, kedainya gitu kan. Jadi sekarang alhamdulillah gamenya ditutup, bosku. Jadi ada juga yang macam-macam lah, dia kadang berfoya-foya dengan teman-temannya, pergi ke diskotik gitu kan. Jadi gajinya itu dia dibuat kepentingan sendiri, untuk kepentingan hidupnya sendiri, tidak mau melihat tujuannya di kampung, anaknya, bininya di kampung yang sedang menunggu. Dikira suaminya datang ke Malaysia itu berjuang betul-betul untuk menafkahi istrinya dan menyimpan duit lebih, karena di sana ekonomi tidak baik-baik saja. Nyatanya setelah sampai di Malaysia malah enak-enak hidup, malah foya-foya hidup, malah duitnya dihambur-hamburkan untuk kesenangan, kehappian sendiri. Itulah, tidak memikirkan istri dan anaknya di kampung dan keluarganya tercinta. Itu ya malasnya, sampai berpuluh-puluh tahun di Malaysia tidak dapat apa-apa. Itulah suatu kesalahan yang sangat fatal bagi Mas Farhan sih. Karena kalau menurut Mas Farhan, kalau memang tujuan kita mau mencari rezeki untuk melebihi rezeki yang ada di Indonesia, ya mungkinlah kalau takaran rezeki, memang kalau orang yang mengatakan kan kalau satu gelas ya takarannya memang satu gelas. Tapi kita sebagai manusia sama Allah itu disunatkan untuk berikhtiar dan mencari rezeki itu. Kan gitu kan. Kalau di Indonesia kalau gak ada, ya udah mending rezeki dari Allah gitu kan. Mana mungkin. Kalau di Malaysia itu alhamdulillah, di sini bahkan cuci mangkok itu, cuci piring di restoran gitu, gajinya tidak melebihi 5 juta, bahkan 6 juta gitu ya gajinya. Bahkan rumah sama makan dikasih gratis sama bos gitu. Kalau di Indonesia kan nggak mungkin kan dapat gaji seperti itu. Jadi kalau kita pandai di sini cari duit, cari rezeki di Malaysia itu, kita boleh simpan duit lebih gitu. Karena kita kalau kerja di kampung dengan fasilitas yang tidak dikasih sama bos-bos di sana, juga makan nggak dikasih, mungkin cukup sih untuk makan. Tapi untuk lebih, untuk nyimpen itu gak ada ya, gak seberapa. Bahkan kadang-kadang ada yang zong, gak bisa nyimpen sama sekali gitu kerja di Indonesia. Bukannya aku membanding-bandingkan, tapi ini real kenyataan. Kalau kebanyakan di kampung aku itu, kalau kerja di sana gak bisa nyimpen. Kalau gak bisa makan itu mustahil. Bahkan orang gila pun di pinggir-pinggir jalan ada juga yang ngasih makan. Tiap hari dia gak kerja, ada yang ngasih makan. Tapi kalau untuk nyimpen itu agaknya susah gitu kan, karena kebutuhan kita banyak kalau hidup di kampung itu. Jadi kalau merantau ke Malaysia itu sudah enak banget lah, asal kalian ikuti prosedur yang ada, ikuti agensi yang benar, yang terdaftar di KBRI, Anda itu bisa bisa kerja enak di sini, bisa kerja aman. Jadi ada apa-apa gak takut. Karena di Malaysia itu ada juga yang mengatakan kalau dulu enak gitu, agak ada apa-apa. Tapi sekarang itu karena banyak warga negara asing yang banyak yang kosong, jadi di sini di Malaysia itu tidak seindah yang dibayangkan seperti dulu kala banyak dikebur. Makanya buat teman-teman kalau mau masuk ke Malaysia, jangan ikuti agensi-agensi yang tidak terdaftar di KBRI, yang jadinya nanti kosong gitu kan. Jadi bukannya gak enak di Malaysia, tapi kalau kamu itu resmi di sini, enak hidupnya loh, enak hidupnya daripada di kampung gitu. Kan niatnya kan
kalian ke negara Malaysia itu mau cari kerja, mau cari uang lebih biar nyimpen gitu, bukannya mau pindah mau pindah identitas, mau pindah kampung gitu kan. Jadi kalian kalau ada permit, setiap tahun kalian boleh jenguk keluarga di kampung gitu kan, atau 2 tahun sekali, atau sesuka hati kalian. Jadi kalian kalau ada permit tinggal minta izin aja sama bos, saya bulan ini mau cuti. Tapi kalau di Malaysia itu, jangan, kalau ada emergensi atau ada keluarga kita yang meninggal, bolehlah kita, bos saya besok mau balik, boleh. Tapi kalau kebanyakan bos Malaysia itu 2 bulan 3 bulan sebelum balik itu harus kita ngomong dulu, cakap dulu dengan bos, saya mau bulan ini mau rehat, mau istirahat dulu, mau lihat istri, mau lihat anak. Itu enak, tinggal kita beli tiket gitu aja bosku. Jadi itulah saran Mas Farhan, jangan kalian sampai datang ke Malaysia ilegal. Saya juga kasihan melihat saudara-saudara kita yang kena tangkap immigration gitu kan. Jadi semoga kalian dimudahkan urusannya yang sudah terlanjur masuk ke Malaysia dengan secara tidak sah. Semoga sama Allah kalian dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya apabila ada masalah apa-apa. Oke bosku, mungkin videonya sampai di sini. Mas Farhan pamit diri. Semoga ini menjadi catatan bagi teman-teman yang mau merantau ke Malaysia. Apabila ada kata-kata benda yang silap, saya boleh komen dekat bawah, boleh komplain dekat bawah ya. Oke, janji dengan Mas Farhan pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.